Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam ngobrol asik. Saat ini bersama Cak Narno. Cak Narno itu apa ya? Kakak saya, bapak saya, guru, dan banyak ilmu juga yang saya dapat dari Cak Narno. Padahal kenal ketemunya bisa dihitung dengan jari ya Cak ya, nggak terlalu lama. Cuman karena biasanya kalau seorang yang sudah seperti orang tua, kakak, itu peduli. Salah, kamu salah, harus seperti ini gitu. Dan di sisi lain Cak Narno ini kan masih aktif, masih aktif di institusi pemerintah dan penggiat kesenian juga. Ya, lebih condong saya sebagai praktisi seni aja. Praktisi seni Ya. Sebagai praktisi seni sejak lahir mungkin dia sudah mengenal kesenian. Saya kalau mengenal kesenian itu sejak SMP. SMP? Ya. Sejak Cuma SMP. darah seni, yaitu sejak lahir saya istilahnya orang tua Orang tua saya. Ya, darah seni ya. SMP saya baru berkegiatan kesenian. Sekolah kesenian kah atau jadi pada saat SMP dulu ya, itu saya disarankan oleh kakak ya, waktu itu ke jenjang yang lebih tinggi, artinya di SMA. Oh ya. SMA. Justru kakak saya nyaran begini, Nang, ya, kalau misalkan kamu di SMA ya, itu tingkatan SMA itu banyak ya, ada SMA, ada semuanya, ada STM ya, kemudian ada SPG dan sebagainya. Ya, dulu SPG. Ya, bagaimana kalau kamu saya arahkan di SMKI? SMKI. Ya. SMKI itu di Indonesia itu ada 7 waktu itu. Ya. Tahun berapa tuh, Cak? Nah, itu saya tahun 80 81 ya. Baru 7 di Indonesia. Baru 7. Ya. Itu ada SMKI Surabaya, SMKI Solo, SMKI Jogja, SMKI Bandung, SMKI Bali, Ujung Pandang, Padang Panjang. Sampai hafal. Ya. Saat itu. Ya, maka benar sekali apa yang dikatakan kakak saya. Paling tidak itu kalau kita ini berpendidikan, ya minimal itu punya talenta, punya bakat ya, punya skill, punya skill ya. Ya maklum saja, wong saya dulu kan ya orang tidak punya, ya. Ya kalau misalkan saya punya talenta, punya skill dan sebagainya, itu kalau misalkan saya lulus SMK itu kan ya kasarannya lah, bisa untuk mencari sesuatu. Iya. Dan akhirnya dari perjalanan pendidikan itu sekarang Cak Narno merasakan ya, dari hasil jerih payah, dari hasil masukan dari masnya. Kalau menurut Cak Narno sendiri, sekarang ini kan sudah tidak ada SMKI ya? Masih ada kalau SMA. Masih ada SMKI. SMA. Ya. Oh, masih ada SMKI. Masih ada SMKI ya. Kalau orang yang dulu ya itu mengatakan SMKI ya. Tetapi sekarang itu berubah menjadi SMK, Sekolah Menengah Kejuruan ya. Kalau tidak salah di Surabaya itu jadi SMK 12. SMK 12. Ya, dulu waktu itu saya SMKI. SMKI waktu itu masih di Genteng Kali Surabaya. Sekarang pindah di Siwalankerto. Ya, sekarang berubah menjadi SMK. SMK. Ya. Sekarang kita sedang mengalami apa ya, Cak ya? Pandemi virus COVID-19. Ya betul. Yang mungkin agak sedikit ada keterbatasan karena ya ada himbauan sebagai praktisi seni. Dampak yang paling Cak Narno rasakan itu seperti apa? Ya, dampaknya ini tidak kita aja yang merasakan ya. Di kalangan bidang apapun ya, benar. itu baik pengusaha, benar. Ya, baik di unsur pemerintah, baik di unsur swasta, ya di bidang apapun juga sebagai pelaku seni, ini semuanya itu ya merasakan dampak daripada virus corona ini ya. Oleh karena itu kita harus mengatasi ya, mensikapi virus corona ini dengan sabar aja. Dengan penuh ketenangan, betul, penuh dengan pengertian. Ya. Yang jelas ya, kuncinya jangan melawan arus. Ya.
Karena pemerintah itu sudah mencanangkan, ya, sudah menganjurkan ya bahwa bagaimana sih dengan adanya virus corona ini cara mengantisipasi. Betul. Sebenarnya itu mudah sekali dan itu gratis, sederhana kok. Iya, gratis Lah ya. Benar. Kita mencuci tangan dengan sabun itu gratis. Ya. Kemudian masker ya kita dikasih. Ya. Kemudian kita physical distancing ya, social distancing, jaga jarak itu kan gratis. Ya. Kenapa susah-susah menjalankan? Ya. Itu asalkan protokol kesehatan itu selalu kita jalankan. Ya, kita realisasikan terus-menerus dan sebagainya ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari virus lah. Insya Allah. Gitu. Karena memang pemerintah pasti membuat sebuah imbauan, mengarahkan masyarakatnya, rakyatnya itu kan memikirkan segala aspek. Wah, itu ya perlu dengan penelitian, dengan kajian, ya, dengan koordinasi, dengan konsultasi, komunikasi, ya, sehingga kita harus ikuti anjuran dari pemerintah. Dan sebenarnya gini juga, andai kata memang tadi sabar dan mungkin juga tidak ada kepanikan. Betul. Dengan kondisi seperti ini menjalankan yang diimbaukan oleh pemerintah, aku yakin juga kita juga bisa memprotek diri kita. Betul. Kita bisa kontrol. Ya. Kita memang jangan terlalu takut. Betul. Tetapi kita harus waspada. Waspada penting. Ya, penting. Hati-hati. Ya. Jangan terlalu berani. Jangan terlalu banyak sumber-sumber yang diganti ya. Benar. Paling tidak kita harus jaga sendiri, jaga diri ya, sendiri ya. juga menjaga orang lain, ya, supaya pas selamat semua. Gitu. Mungkin tadi seperti yang jangan melawan arus lah. Iya, jangan melawan arus, ya. Melawan arus kalau menantang. Betul, menantang jangan lah. Ya, jangan. Kita harus ingat ya, istilahnya ajaran-ajaran daripada warisan leluhur bangsa. Artinya nenek moyang kita, leluhur. Betul. Nah, itu ajaran-ajaran nasihat-nasihat beliau itu kan cukup baik dan satu tidak tadi kembali lagi tidak bayar gratis dan anjuran itu kan tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Zaman dulu kan pasti nggak memberatkan. Iya. Makanya kalau kita ini sering ya menghormati sesama. Nah, ya. Itu dia. Terus kita selalu sering menghargai orang lain ya. Terus kita mengerti ya, pengertian yang tinggi terhadap orang lain ya. Terus adab asor ya, sopan santun dan sebagainya ya. Itu tentu kita insya Allah akan dijauhkan dari itu. Ya. Karena kalau kita sudah berbuat begitu, otomatis kan memperhatikan kita, mengerti apa yang menjadi nasihat-nasihat orang tua kita. Orang tua kita, betul. Itu tidak hanya ibu bapak. Bapak ibu punya orang tua namanya Mbah. Mbah punya orang tua namanya Buyut. Buyut punya orang tua namanya Cangga. Cangga punya orang tua namanya Wareng punya orang tua namanya Udek punya orang tua namanya Gantung Siwur. Ini orang tua kita. Ini karya apa mereka yang mereka buat ya? Itu kalau kita berbicara masalah seni budaya ya, paling tidak kita harus memahami ya, benar. Bahwa seperti candi, seperti rumah adat, seperti gamelan ya, seperti benda-benda budaya, seperti keris, tombak dan sebagainya segala macam. Itu kan warisan leluhur. Kita tidak harus menyembah. Iya. Kita harus menghormati, menghargai, ya, melestarikan. Syukur-syukur menjaga. Ya, siapa lagi kalau bukan kita? Benar. Ya. Ini satu contoh aja lah, satu contoh. Iya. Kalau kita selalu menghormati, melestarikan, menjaga, ya. Itu kita juga tidak menyangka, ya. Karena kita peduli, kita ikhlas terhadap barang-barang budaya, ya. Seperti kita punya gamelan. Benar. Seperti di Anjungan Jawa Timur ada gamelan. Di Panggung gamelan. Nah, saya melihat bro, gamelan kok kotor ya. Kok debunya kotor sekali gitu loh. Tetapi kita ingat bahwa itu adalah warisan leluhur. Paling tidak kita kan peduli ya. Ya. Otomatis hati kita kesetrum, ya, tergugah. Benar. Sehingga gamelan itu saya bersihkan. Ya. Saya sulai, kemudian saya kanebo dan sebagainya bersih. Otomatis kalau bersih ya, di Anjungan Jawa Timur Taman Mini ini kan ya dulu waktu sebelum Covid ya, yang lalu-lalu. Apalagi nanti mudah-mudahan Covid ini lekas ya, lekas. Ini kan dikunjungi. Kalau mengunjungi itu ada benda-benda budaya seperti gamelan, itu kalau kelihatan bersih kan dilihat itu enak, dipandang enak, nyaman gitu.
Lah setelah saya bersihkan dan sebagainya, karena saya terus ikhlas, tahu-tahu ada telepon ya. Ditelepon, Mas, besok ada acara nggak? Tuh. Nggak ada. Ya, ada. Perlu apa? Barangkali kalau nggak ada acara, besok bisa ngeremong nggak? Tuh, Padahal kita nggak ada tujuan tendensi apapun. Nggak ada apa. Tapi yang Maha Kuasa tidak sare, Tidak sare, tidak tidur. tidak tidur. Dia melihat Melihat umatnya. umatnya, Wah, dia merawat warisan leluhur dengan Betul. ikhlas. Aku kasih rezekimu. ya. Itu saya tidak nyangka-nyangka, dan ini kenyataan terjadi pada saya. Makanya kalau tidak kenyataan, tidak mungkin saya memberikan informasi semacam ini. Makanya seperti milenial ya, anak-anak milenial, anak-anak kaula muda, anak-anak remaja ya. Ayo belajarlah budaya. Belajar budaya, benar-benar. Belajarlah menghargai karya Benar. Adiluhung bangsa ya. Kalau Anda menghargai ya, tentu Anda dihargai ya. Benar. Di bidang apapun. Di bidang ya. apapun. Tidak hanya Kesenian, bersenian saja loh ya. Usaha, Ha-ha. mungkin bekerja di swasta, Swasta, apapun itu apapun, ya. Iya, benar. Dan itu jadikanlah sebuah kebutuhan hidup ya. Benar. Kalau Konsisten di- kali. konsisten. Konsisten. Dan harus dilakukan dengan serius, Benar, benar. dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Jangan tanggung-tanggung. Iya. Ya. Kalau tanggung-tanggung juga, iya mau ibaratnya kalau di persimpangan, aku mau kemana? Nah kemana? Bingung kan? Bingung, ya. ya, benar, Harus benar. dijalani dengan serius, Benar. sungguh-sungguh. Ya. Supaya apa? Nanti ada hasilnya. Benar. Ya. Sebagai pelaku-pelaku seni, ya tidak hanya kita bisa menari, menari misalkan. Kita misalkan bermusik, ya. Terus berteater, Berteater. ya. Kita dalang, ya. Kita berdrama, ya. Wes pokoknya sebagai pelaku-pelaku seni apa saja, ya. Lakukan dengan sungguh-sungguh dan serius, ya. Dan itu jadikanlah sebuah Kebutuhan hidup. Kalau itu jadikan kebutuhan hidup, berarti kita melakukan dengan semangat. Dengan semangat. Kalau kita semangat dengan tulus, ikhlas dan sebagainya, yang Maha Kuasa itu tidak Sare, benar. Pasti ada aja rezekinya. Iya, karena satu tadi Cak Narno bilang sebagai kebutuhan hidup. Berarti cara nggak langsung kalau kita sudah menemukan sebuah titik, itu ada keseriusan. Ada seriusan, dan memang menjaga konsistensi itu memang tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Kalau kita ini namanya merawat itu tidak mudah. Itu sih ya, benar-benar. Kita membuat sesaat itu, tapi merawatnya sulit. Merawatnya sulit. Nah, padahal ini yang dibutuhkan, ya. Merawat ya. Merawat. Artinya pejangan orang tua. Jangan orang Ya. tua. Makanya seperti tadi saya katakan Bapak Biung Wah, Babi iya. kemarin udah dengar tersebut. Ini siapa lagi kalau bukan kita yang meneruskan, ya. Marilah kita sama-sama ya sebagai pelaku seni Benar. melestarikan seni budaya. Tidak hanya di Anjungan Jawa Timur, tidak hanya Jawa Timur saja. Kalau bisa seluruh Indonesia, Nusantara. ya. Karena Nusantara. gini juga, mungkin bangsa yang kuat itu kan karena memang dia Bangsa bangsa yang yang menghargai adat istiadat ya, budayanya, warisan leluhurnya. Warisan. Karena itu jati diri bangsa. Jadi di bangsa dan jangan dilupakan. Dan lupakan Indonesia dari ujung Aceh sampai ujung Merauke. Oke, ya. Sabang sampai Merauke itu udah, kalau dipikir-pikir mungkin di seluruh dunia ada kali ya. Ya. Di Indonesia ras Afrika ada di Papua. Ada, ya. Kalau ada agak keturunan Mongol di Kalimantan ada. Ya. Ada kemiripan. Ada kemiripan. Tapi minimal kita spesifik Indonesia. Indonesia yang harus kita lestarikan. Makanya kan itu sangat luar biasa, Sangat luar Cak, ya. biasa. Makanya ya dengan kondisi Covid ini ya berusahalah ya. Jangan sampai melawan arus. Ya. Yang pertama. Nah, selanjutnya ya saya punya kalimat ya. Apa tuh? Ya, saya punya kalimat. Ya mungkin barangkali kalimat ini sudah dipunya orang ya. Saya pergunakan. Kalau misalkan Ya, tidak, belum. syukurlah ya. Barangkali ini bermanfaat. Bermanfaat, amin. Jadi kalau kalimat Jawanya begini ya, bener iku aja karepe dhewe ya. Iya, Jadi bener Bener iku iku aja jangan. karepe dhewe, apa bener kanggo liyane. Iya. Nah kalau dalam bahasa Indonesianya kan benar itu jangan semaunya sendiri, belum tentu menurut yang lain itu benar. Nah maksud saya gitu. Iya. Terus yang benar bagaimana? Ya, yang benar kita harus selalu ya dalam bidang apapun. Kita sebagai pelaku seni, ya, jika itu dijalankan alangkah baiknya Benar. dan akan menemui titik kebenaran. Ya. Ingat ya bahwa seni itu tidak ada salah dan benar. Benar. Saya membuat karya lagu ini, ya, menurut saya baik, tapi belum tentu menurut Bang Gekek baik.
Ya, bagaimana supaya benar? Ayo, kita selalu ya mengadakan koordinasi. Koordinasi, Nah, selalu kita komunikasi, kita konfirmasi, ya. Selalu kita konsultasi. Ya. Kita kalau misalkan berbuat apa-apa, ya, Tuh. asalkan kita mau begitu, ya. Pong itu juga gratis kok. Gratis. Ya. Konsultasi kan gratis. Ya, koordinasi, komunikasi, ya, konfirmasi gratis. Ya. Apa susahnya? Betul. Ya, makanya kita berbuat apapun, kalau kita jalankan, ya, kita akan mendapatkan kekuatan. Benar. Daripada kita berbuat sendiri, kita tidak komunikasi dengan teman yang bisa mereka dan sebagainya, ya, itu lain. Ya. Apalagi kita punya guru, Nah, ya, kita punya sesepuh, ya. Mereka tidak harus dijak main lah. Kita berbuat karya, ya. Apa salahnya kalau kita koordinasikan sama beliau, tanyakan sama beliau dan sebagainya. Pasti dia akan senang, dan itu kita memberikan apa ya, kepercayaan, ya, dan itu akan mendapatkan ilmu, ya. Ya, syukur-syukur kalau misalkan dia memberikan motivasi, evaluasi. Harap kita supaya baik, ya. Berarti masih peduli Itu, ya. Maka ya tadi, kalau kita peduli, ya, kita menghargai sesama seniman, pelaku seni, ya, selalu mengerti, memahami dan sebagainya, ya, pasti aman lah. Terlebih kayak kondisi seperti ini kan, terkadang kan manusia lagi saat belum terjadi wabah ini selalu keriaan. Ya, mungkin merasa aku ada, nggak peduli lah. Itu sebenarnya COVID-19 virus corona ini mengingatkan pada kita untuk kontrol diri. Untuk kontrol diri, ya, mawas diri, ya. Ya, saya juga tidak menyalahkan siapapun, ya. Cuma kalau mereka itu yang mempunyai sifat gaya hidup yang tinggi, ya, kemudian dia sok gengsi, ya, sok tahu, sok mengerti, kemudian sok kaya, ya, sok dan sebagainya, ya, saya tidak menjelekan, ya, itu hak mereka, ya, manusia punya hak, ya. Tetapi ini mungkin COVID ini mengingatkan mereka ini, ya, supaya mereka sadar lah, ya, menyadari, ya, agar apa yang dia lakukan ini, ya, supaya nanti setelah COVID selesai, ya, tidak lebih begitu. Teguran, ya, Cak, ya. Ya, semacam teguran untuk mawas diri. Dan tadi Cak Narno bilang ada orang tua, ada mbah, ada buyut, ada lereng, ada segala macam. Itu 7 turunan, dan mereka sudah mewariskan alat musik, kesenian, bangunan. Cara nggak langsung kan mereka sudah pintar dan cerdas. Sudah apa ya? Sudah brilian. Bahkan di zaman sekarang mungkin teknologi mungkin tidak bisa mengalahkan itu. Bayangkan ya, orang-orang dulu kalau berkarya, membuat sesuatu, misalkan membuat keris, membuat tombak, membuat rumah adat, membuat gamelan dan sebagainya, itu dia melakukan dengan puasa loh, dengan tirakat, dengan ritual, ya. Makanya kalau orang berbuat begitu, apa kita terus tidak menghargai? Benar. Iya. Ya, patutlah kita hargai karena dia susah payah loh. Susah payah, benar. Berkarya tentang itu, ya. Maka saya pesan pada anak-anak milenial, ya, anak remaja sekarang, ya, kaum muda dan sebagainya, ya, hargailah, ya, benar. Karya nenek moyang kita, ya. Tidak harus Anda melakukan, ya. Misalkan Anda tidak bisa menari, tidak apa-apa, asalkan senanglah kamu lihat, terus menghargai. Itu sama dengan menghargai orang tua, ya. Jangan terus ada orang main gamelan, oh kuno kamu, orang menari tradisional, kuno kamu dan sebagainya. Jangan. Berarti itu kan sama dengan mengolok-olokkan orang tua, ya, mengolok leluhur dan sebagainya. Itu jangan, ya. Kita sebagai bangsa yang berbudaya, ya, cintailah seni budayamu seperti kamu mencintai diri sendiri, ya. Kalau kamu mencintai diri sendiri, otomatis kan pasti akan mencintaimu. Karena nggak langsung bisa ada filosofinya, karena itu warisan leluhur orang tua. Sama aja kita secara kecil di rumah misalkan, ada orang tua, kita menghargai orang tua. Kalau sudah kayak semakin berusia, kita ikut merawat, mencintai, mengasuhnya lagi. Nah, bahkan sekarang anak-anak sekarang, ya, jangankan anak-anak remaja, anak kecil itu
sama orang tua berani, ya. Sebenarnya COVID ini mengingatkan ya. Benar. Ajaran nenek moyang kita. Nenek moyang Ya, janganlah kamu berani sama orang tua. Itu dosa. Ya, itu ya. Hargailah mereka. Iya. Anak-anak sekolah itu kan berani sama gurunya. Bahkan Padahal- kalau ada informasi sampai tindak kekerasan, tidak kekerasan dan sebagainya, ya. Sedih Itu- ya kita ya. Nah, itu sebenarnya adalah mengingatkan kita semua. Bener. Ya. Kalau itu semua sadar, ya, insya Allah, ya, COVID ini secara pelan akan sirna. Dan kalau sudah sirna, ya mohon jangan luntur. Jangan luntur, Nah. rasa menghargai, Nah. rasa peduli, rasa bersosial. Iya. Karena manusia itu makhluk sosial, Makhluk sosial. tidak bisa berdiri sendiri. Dan bergotong royong, ya, bergotong royong itu ajarannya. Bahkan hampir luntur di Jakarta. Hampir luntur, ya. Makanya kalau sudah kita sekarang melakukan, ya, sekarang ya banyak namanya orang-orang kaya berada itu membantu semua. Nah, Ya, tidak lagi membantu rumah, ya, membantu seperti masker, ya, alat pelindung diri dan sebagainya. Ya, apa yang mereka lakukan sekarang ini? Mudah-mudahan setelah COVID ini selesai, ya, teruskan, ya, jangan luntur, ya. Sama dengan ini kan merupakan saudara-saudara kita. benar. Kalau saudara kita ini mau hidup nyaman, hidup tentram, hidup damai dan sebagainya, ayo jangan luntur, bantulah sampai seterusnya, ya, supaya Indonesia ini ya hidup dengan kemakmuran, kesejahteraan, adem, tentrem, adem ayem. Iya. Nih, tadi Cak Narno menyebut sirna, segala macam sirna, ngomong lagi sirna. Aku dapat sebuah informasi, Gitu. ada sebuah hasil karya dari Cak Narno yang betul kayak misalnya gini, kepedulian, keresahan, kegundahan hati, mungkin kesedihan dalam diri, karena itu juga bukan Cak Narno, aku ataupun teman-teman sudah seluruh dunia merasakan itu. Pastikan dapat sebuah influence, dapat sebuah inspirasi, dan dihasilkan menjadi sebuah lagu. Dan kembali lagi tadi menghargai guru, sepuh, dan Cak Narno. Ini menurut informasi yang aku terima nih ya, di situ aku berpikir ini harus ini patut dicontoh nih. Menghargai, tadi kembali lagi kita tarik ke belakang, menghargai orang tua, menghargai leluhur, walaupun hanya sebatas bicara tapi ada konfirmasi, ada koordinasi, ada silaturahmi, dan pasti kan banyak hal ya benturan. Mungkin lagu Sirna itu, kalau nggak salah Sirna ya, lagu Sirna itu pasti dapat benturan dan butuh kajian mungkin secara keilmuan, secara personal Cak Narno. Sebenarnya tergugahnya karena apa sih, Cak? Ya. Sebelumnya saya tak menyanyikan lagu dulu ya. Boleh. Ya, saya tak nyanyi lagu dulu baru tak cerita. Ceritakan. Iya. Lagunya judulnya Sirna gini. Indonesia kok ono virus corona kang asale saka sajabaning fojo maune biasa saya suwe tambah kubrat apa to iki sing ingaran musibah Bopo biung simbah buyut uga cangga munggah wareng udek-udek gantung siwur nyuwun ngapunten kula samya mring leluhur budaya warisan kang wis kaawurawur. Aduh Gusti kang kawasa peparinga mring kawula janma kang kalunta-lunta virus corona saya terus mangombro-ombro
Aduh Gusti muga enggal sirnakno sirnakno sirnakno. Ini contoh lagu ya. Ini, maaf, aku tidak merekayasa. Iya, iya. Aku tidak merekayasa, cuman apa ya? Mungkin karena rasa tergugah dan ada sebuah sepenggal atau enggak sedikit kata yang aku mengerti. Dan di situ secara sel darah manusia itu kan bergerak tanpa kita suruh kan. Kamu merinding spontan, dia udah merespon. Dan tubuh saya tuh ini sampai sekarang tebal nih. Ya sebenarnya lagu ini tuh saya terinspirasi bahwa dampak virus ini sampai sekarang pun kan belum selesai. Ya mungkin saya kalau misalkan mengkondisikan sebagai praktisi seni, apa sih yang saya bisa gitu. Paling tidak hanya saya pribadi ya, paling tidak kita menggugah para pelaku seni. Ayo kita berkontribusi lah dengan adanya virus corona sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Ini terketuk hati saya karena merasakan dampak virus corona yang berkepanjangan ya, yang berkesenian ya sekarang lumpuh ya, kemudian ya mungkin seorang pengusaha dan sebagainya sekarang kegiatannya stop dan sebagainya, dan berbagai macam bidang ya. Ini saya merasakan terketuk hati saya untuk membuat sebuah lagu ya, akhirnya tercetuslah lagu ini. Dan itu bait per bait ini ada 3 bait ya, maka saya tidak terlalu banyak bait, 3 bait aja. Yang bait pertama ya itu bagaimana sih mensikapi virus corona ini. Kemudian yang bait kedua, ini kita kan punya orang tua ya, yang tadi itu saya sebut Bopo Biung Babuyo Cangkapare Degantung Siwur ya. Kita punya orang tua dan orang tua ini selalu harus kita hargai ya, warisan adilum bangsa. Seperti kalau misalkan tadi saya sebutkan seperti gamelan ya, rumah adat, keris, tombak dan sebagainya yang berkaitan dengan benda budaya, itu kan warisan leluhur bangsa ya, tinggalan ya. Itu kalau misalkan tidak kita lestarikan, kita tidak jaga, kita tidak kenalkan, siapa lagi ya. Maka itu saya teringat itu ya, mudah-mudahan dengan lagu ini ya, apa yang mereka buat ya, apa mereka karya itu jangan diabaikan, kita lestarikan terus, dihargai, dirawat. iya dirawat dan dijaga ya. Nah yang bait ketiga ini kita punya yang Maha Kuasa, punya Tuhan yang Maha Kuasa, punya Allah, mereka beliaulah ya yang menciptakan umat manusia seperti kita ini ya. Tentu minta siapa lagi kalau bukan beliau ya. Jadi dari ketiga bait ini tidak hanya saya artinya mencetuskan sendiri kemudian saya sebarkan, tidak. Ini pun juga melalui koordinasi, konsultasi, konfirmasi, komunikasi ya sama seniman-seniman Jawa Timur. Seperti contohnya ya seniman Kediri, ada seniman dari Lamongan, ada seniman dari Magetan, ada seniman dari Pacitan ya, bahkan Jawa Timur ya. Itu saya ajak koordinasi, saya ajak komunikasi, gimana dengan lagu ini ya. Ya katanya beliau, oke Mas Narno ya, ini manual, nggak usah dikurangi, nggak usah tambahin, oke ya. Ada yang nge-share lewat HP, jempolan gitu ya, sudah bagus ya, dan sebagainya ya. Nah akhirnya apa, setelah saya dapat konfirmasi itu, saya dapat persetujuan itu, baru saya unggah ya, baru saya sebarkan ya. Mungkin saya juga menyarankan ya bagi kawula muda, bagi anak-anak milenial ya, dan masyarakat umum ya. Kalau kita berbuat sesuatu apapun dalam bidang apapun ya, ayo kita jangan sok mengadili sendiri ya. Ya, jangan mengadili sendiri. Belum tentu kita mengadili sendiri itu benar ya. Tadi saya ngomong kan, bener itu juga karepe dhewe, belum tentu bener menurut orang lain. Maka kita harus selalu koordinasi, konsultasi, terus kemudian konfirmasi, komunikasi dan sebagainya, supaya apa? Mewujudkan sesuatu yang bagus.
itu sepele saja. Ya, misalkan yang kemarin itu kan Idul Fitri ya. Nah, ya, ini saya dapat WA dari teman-teman. WA-nya itu menarik sekali. Ada lagunya, ada foto dan sebagainya. Ya, mereka mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Ya, kalau saya ada salah mohon maaf Mas Arif gitu ya. Ya, itu kan dia besar kan mungkin satu kali. Kalau mereka kreativitas itu buatan sendiri, oke lah, saya hargai. Ya, nah, misalkan itu sampean ya, oke yang itu saya sebut nama sampean karena sampean ngirim. Ya, sama-sama Bang Keke, saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1 Hijriah. Mohon maaf lahir batin ya. Jadi lebih terasa ya hati kita, lebih terasa kita menghormati daripada karya orang lain ya, kata-kata orang lain. Lebih baik kita sebut. Siapa yang ngirim personalnya kita sebut ya. Ya itu memang repot. Tapi kalau misalkan mau repot begitu kan silaturahmi kita terjaga. Ya apakah dia itu murni ya, bukan copy paste ya. Lebih baik kita pakai tulisan lah. Biarlah meskipun saya dikatakan gaptek enggak apa-apa. Ya, yang penting kita terjaga silaturahmi gitu ya. Saya hargai kok, saya hargai siapapun yang mengucapkan selamat Hari Raya, saya sebut namanya siapa gitu. Sekarang langsung kan itu medianya media internet ya, tidak ketemu, tapi minimal ada sebuah penghargaan. Iya. Yang membacanya pun masih ingat aku, nah gitu, masih peduli. Iya. Mungkin aku hanya mohon maaf lahir batin, misalkan aku GG dan keluarga, itu kan bisa. Tapi ternyata dibalasnya sama-sama Bang. Ya, saya sebut namanya. Ya, ya mudah-mudahan itu kreativitas sendiri. Ya, minimal kreativitas ya. Ya usahakan. Kalau itu semua kreativitas saya acungkan jempol. Tetapi harapan kami kalau misalkan mau menjalin tali silaturahmi, lebih baik sebut aja namanya. Ya, memang repot, ya. Dan emosinya memang lebih kuat. Kuat itu emosinya. Emosi lebih kuat, gitu. Nah, sebenarnya COVID ini juga mengingatkan yang semacam itu loh. Sebenarnya, ya, mengingatkan semacam itu, ya. Oh, dengan media sosial sekarang kadang-kadang mereka main HP padahal ada temannya gitu. Nggak direken, ngene ae. Padahal disapa. "Hei Narno, ngene ae." Ya. Itu yang sudah mulai terkikis. Kalau dulu ketemu musyawarah mufakat, sekarang mungkin ada grup WhatsApp, bisa dipecahkan di situ, tapi tidak ketemu secara fisik. Ya. Kan tetap beda. Iya, enggak apa-apa. Ini perkembangan teknologi ini kan semakin lama semakin berkembang. Ya kita harus menghargai itu. Tetapi zaman, ya. Tolonglah ya budaya kita jangan dilupakan. Takutnya seperti itu. Nah, ya. Nanti kita harus seimbang. Nanti malah ketemu apapun lewat media virtual. Ya sekarang kan begitu. Ya. Memang sekarang begitu. Enggak apa-apa. Itu perkembangan zaman. Ya. Tapi kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada sejak dulu ya patut kita jaga, kita kembangkan, kita harus lestarikan. Ya. Nanti jangan-jangan kita ketemu padahal aku di depan. Nah, Cak Narno sudah makan belum? Nah. Aku sudah makan Bang Gege mana di situ kita? Iya. Orang saya aja pernah gitu kok. Orangnya di situ. Break. Apa mas aku dok ini? Itu membuat orang jadi males ya itu. Ya. Kalau di daerah mungkin tetap perkembangan zaman tetap ada, tapi memang nilai-nilai kekeluargaan, nilai gotong royong lebih kental, kuat. Karena memang kehidupan mereka juga walaupun infrastruktur berkembang, tapi memang nilai leluhur tetap mereka jaga. Makanya orang-orang yang di desa-desa terpencil ya, mereka mungkin ya dalam dampak COVID ini, mungkin mereka masih sampai saat ini ya merasa nyaman. Mereka tidak terpengaruh ya. Justru malah namanya warisan leluhur ya. Itu kental dia menjalankan ya. Bahkan tempo lalu aku sempat dapat informasi ya. Jadi ada satu teman hijrah pindah ke kota lain, berusaha membuat usaha di sana. Dia tidak merasakan dampak. Ya, iya. Aku usaha di sini. Apa ya? Aku merasakan adem hati aku karena mungkin sekeliling aku sama-sama. Karena kan kalau zaman di daerah itu kan tidak seperti di Jakarta. Misalkan di perkampungan maaf sebelumnya, misalkan jam 4 nih,
warganya ngumpul bukan jagongan, bukan sinoman, bukan apa, bancakan, enggak. Mereka memberikan sebuah informasi. Kalau sekarang hoax, ngerumpi, jadi lebih cenderung gibah gitu. Iya. Tapi kalau di daerah kan, ayo apa? Ada hajatan, Iya. itu lebih. Bahkan mereka membawa sembako, beras, Ya, itu nilai-nilai. nilai kegotong royongan ya sampai sekarang itu masih erat. Ya. Bahkan sampai sekarang ya di daerah itu masih dijalankan. Seperti mereka punya hajat perkawinan, mengawinkan anaknya gitu ya. Itu mendatangi dari rumah ke rumah, door to door, ya, silaturahmi. Itu katanya lebih kuat, ya, daripada main telepon-teleponan. Ya. Tapi sekarang kan sudah canggih, ya tidak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya tidak apa-apa. itu Tapi tetap dijaga, tetap dilakukan itu silaturahmi. Iya, tetap. Biar satu menjaga dari warisan leluhur, Iya. warisan orang tua. Iya. Karena yang kita takutkan sekarang ini kan nanti kata itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi, terus sama dengan kita kan tidak menghormati karya nenek moyang. Aku bingung deh kalau tidak bisa menghargai karya nenek moyang. Loh iya kan Terus- punah. Minimal seimbang lah. Nah, iya, ya. seimbang. Meskipun ada perkembangan teknologi. teknologi yang tinggi ya, sekarang kalau kita nggak ngikutin mesti ketinggalan. Tapi jangan dilupakan ini, ya. Ini seni budaya, warisan leluhur bangsa. Ini jangan ditinggalkan, ya. Kalau selalu konsentrasi pada teknologi yang ini terus, wah ini ditinggal, ya ini akibatnya ini. Ini, ya. Bener. Jadi harus, makanya jangan melawan arus, terus mensikapi virus corona ini dengan keseimbangan. Artinya ini ya dilakukan, ini ya dilakukan, ya. Pada norma-norma yang ada, ya. Karena itu mungkin bisa jadi terapi diri juga kali. Terapi diri, ya. Satu ada kepanikan, Betul. tapi menjadi silaturahmi, tetap menjaga protokol kesehatan Iya. karena memang dihimbau. Betul. Tapi kekuatan-kekuatan dari lingkaran itu yang bisa membuat kita berpikir, ya memang ini ada virus. Iya. Tapi gimana caranya kita tetap harus berbuat, terus Berbuat. ikhtiar. Seperti seniman-seniman itu, seniman tari, ya. Seperti Yuti sendiri itu virus itu yang remo, wah remo. Terus yang galang-galang sendiri, ya. Karena apa? Di dalam hati, ya itu tergugah, ya istilahnya dia kalau melakukan itu ada kebahagiaan, ada kepuasan batin, ya. Orang gender ini sudah apa ya, rohnya itu masuk. Ya, karena apa? Ya, gender ini kan buatan warisan leluhur, dan dia membuat gender, membuat gamelan itu ya tidak pakai puasa, yang kreatif dan sebagainya, ya. Dia hanya melakukan ini aja, ya. Itu rasanya pikiran hati sejuk gitu, maka tak ditinggal. Mungkin yang sudah terrealisasi saat ini, yang tadi Cak Narno sampaikan, ada sebuah karya sirna, Iya. Cak Narno melakukan itu, dapat inspirasi, Iya. coba terapi, mungkin ada ritual, mungkin ada meminta kehendak Yang Maha Kuasa, Iya. bersilaturahmi dengan guru, dengan sesepuh, Iya, iya. dan akhirnya hasilnya menjadi sebuah karya yang spektakuler dan mahakarya. Ya, mudah-mudahan ini dipahami, ya. Terus kemudian dirasakan dari hati, ya. Kemudian ikut mendukung, ya. Karena apa? Lagu ini kalau kita sendiri nggak kuat, Benar. ya. Maka siapapun nanti, ya, yang ini sudah ada di YouTube, Dari YouTube. di YouTube, ya. Di YouTube sudah ada, bisa Google apa namanya, Bisa dilihat di mana? bisa di Andi Cokro. Cokro, ya, Andi Cokro. Andi Cokro itu lagu sirna, kebetulan lokasinya di Ajun Jawa Timur, terus kemudian didengarkan, ya. Itu kalau misalnya nggak tahu berapa ratus yang mendengarkan lagu saya, ya, maka harapan kami, ya, mudah-mudahan lagu ini bermanfaat dan nyuwun kita tidak sia-sia, ya. Maka ini kami mohon dukungan daripada para pelaku seni, ya. Karena lewat dikuatkan oleh doa, karena tujuannya ya dari bangkit, ya, kondisi seperti ini kita ditegur dan kita dituntut untuk lebih mengabdi orang tua, Betul, akhirnya meminta semuanya apapun Yang Maha Kuasa. yang Maha Kuasa, ya. Jadi terakhirnya begitu, ya, kita mensikapi, kemudian kita ingat sama orang tua kita, ya, yang tadi disebut,
Popok Biung Bapuyo Cangkapari Kudu Kudu Cibor, kemudian kita punya yang Maha Pencipta, ya kita mohon ya supaya ini cepat sirna, ya. Dan nanti apabila sudah sirna, ya harapan kita mudah-mudahan orang-orang yang berada tetap ya, jangan luntur kepeduliannya, jangan luntur ya, tetaplah ayo sama-sama kita membantu bagi yang memerlukan ya. Ini wah luar biasa ya, luar biasa ya. Ini kan istilahnya, mari, makanya saya ngomong tadi, jangan melawan arus. Apa yang dianjurkan pemerintah, ayo kita jalankan. Ya. Pemerintah itu memikirkan kok. Nggak mungkin pemerintah jeluntrungno atau menjatuhkan, enggak, memikirkan. Kalau ada apa-apa dipikirkan ya. Makanya ayo ikuti sampai mudah-mudahan ya virus corona ini sirna. Ya. Amin. Semoga diijabah. Amin. Minta doa dari para sanak yang menyaksikan ini supaya kita sama-sama berikhtiar agar virus ini lekas berangsur. Ya, tapi hadapilah dengan sabar. Dengan tenang. Ya. Tetap menghargai sekeliling. Ya, Jaga protokol kesehatan. Ya. Dan intinya cuma satu tadi. Ya. Ada dua sih, nggak satu. Menghargai leluhur dan Selalu ingat tuh ya, Itu kepada tadi. Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan boten sare, Oh iya, Tuhan tidak sari. Tuhan boten sare Ya. dan apapun kalau memang kita tidak dengan keikhlasan, Keikhlasan ya, dengan kejujuran, gitu kan. terus jangan membohongi diri sendiri ya, dengan tulus ya, apa yang kita perbuat pasti akan diterima. Ya, Pasti diterima. Niat kita saat ini kenceng sekali, auranya aku nggak ngerti, ingin sesegera mungkin wabah ini sirna. Semoga di luar yang menyaksikan ini ataupun yang tidak tetap berdoa. Aku yakin ada kekuatan doa. Ya. Seluruh manusia di dunia pasti berdoa sesuai dengan keyakinannya. Iya, Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya. Kita tetap ikhtiar Ya. dan koreksi diri. Kontrol diri. Tetap sabar. Ini pembahasan yang luar biasa hari ini. Aku dapat pembelajaran yang lebih dan lebih lagi dari seorang Mas, dari seorang orang tua, dari seorang senior, dari seorang guru, Kak Narno. Ya. Doa saya semoga Kak Narno sehat, Amin. dan keluarga, Amin. dan dilancarkan segala usahanya. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih juga. Saya agak sedikit emosional juga karena ya kita butuh doa dan dukungan untuk wabah ini sih. Saat ini yang kita perlukan itu aja ya. berdoa dan berdoa, memohon dan Ya. memohon kepada Gusti Allah agar virus corona ini Konten training semoga dijabat sama Yang Maha Amin, ya Kuasa. Allah. Agar kita juga sebagai pelaku kesenian, sebagai orang yang berkecimpung di dunia ramai, ya, cepat berangsur pulih, masyarakat di seluruh dunia juga bisa hidup secara normal kembali. manusia akan tinggal melaksanakan yang yang Kak Narno, matur suwun sangat sami-sami. sudah bisa kita ngobrol asik dengan Tumas Panggung di ngobrol asik. Tapi kita juga pengen ada part kedua nih. Oke. Soal yang lain. Iya. Kita kebahas saat ini tentang gimana caranya kita berserah diri, Iya. menghargai orang tua dan tetap menghargai sejarah-sejarah leluhur, merawat dan menjaga. Siap. Terima kasih Cak Narno. Sama-sama. Terima kasih Sanak Indonesia. Ngobras kali ini dengan Cak Narno. Semoga apapun yang kita bicarakan hari ini, kalau ada salah mohon maaf. Semoga kendala yang ada sekarang, virus corona cepat berangsur pulih, cepat sirna, Amin. kita bisa beraktivitas Kembali dengan normal. Dan terima kasih, sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.